Filsafat itu seperti sejarah ketuhanan gitu nggak sih? Dan itu ilmu yang sangat menyeramkan. Nggak nyangka sama sekali. Dan baru kebayang gitu loh kalau filsafat itu luas banget. Filsafat itu keren, keren banget. Tau gak sih kayak banyak hal kecil yang mungkin menurut orang itu nggak bermakna, tapi dalam filsafat itu tuh suatu hal yang menakjubkan. Filsafat itu sebuah kajian masalah secara mendasar dan umum, eh, seperti persoalan eksistensi, nilai, akal, pikiran, pengetahuan, kemudian bahasa dan lain sebagainya. Atau a search for comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of natural things. Or we can say it a process of reflection on the deepest concept that make up the way in which we think about the world. Dan filsafat itu sendiri ada banyak bagian, tapi yang paling penting adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, dan lain sebagainya. Jika membahas sejarah filsafat, itu tidak terlepas dari beberapa negara yang memang mempunyai sejarah filsafat yang sangat mengagumkan, seperti Yunani, India, Cina, dan kemudian bagaimana filsafat itu bisa masuk ke Indonesia gitu. Jadi sejarahnya itu memang terlahir dari beberapa negara besar ini. Untuk filsafat Yunani sendiri memang didominasi oleh 3 orang terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, pada tahun 399 sebelum Masehi, setelah meninggalnya Socrates, Plato mulai menuliskan karya-karyanya dan membangun sekolah filsafat. Begitupun dengan Aristoteles yang kemudian menjadi murid dari Plato. Semenjak saat itu, filsafat Yunani mulai berkembang dan menghasilkan 3 mazhab atau cabang-cabang filsafat Yunani. Yang pertama ada stoikisme, skeptisme, epikureanisme, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa budaya yang memang ada pada zaman filsafat Yunani. Itu merupakan kebudayaan Yunani yang berkembang pada abad ke-5 dan abad ke-6 sebelum Masehi. Secara umum, Helenisme sendiri merupakan gabungan kebudayaan Yunani dengan budaya Asia Kecil yang anggotanya adalah Syria, Mesir kuno, sama Mesopotamia. Nah, kebudayaan Helenisme ini berlangsung sekitar 300 tahun, yaitu dari tahun 323 sebelum Masehi sampai meninggalnya Aristoteles pada tahun 20 pada abad 20 sebelum Masehi. Nah, semua kebudayaan-kebudayaan yang berbeda pada zaman ini melebur menjadi satu yang menumpang pada gagasan politik, agama, dan ilmu pengetahuan. Nah, pada abad keempat Masehi dan abad keenam ini muncul di Bizantium, itu muncul fase Helenisme Romawi. Ini meliputi pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi dan apa yang membicarakan peninggalan Romawi. Dan yang kedua adalah stoikisme. Jadi stoikisme ini merupakan salah satu filsafat Yunani yang memiliki pandangan yang sangat sederhana tentang filsafat. Mereka berpendapat bahwa kebahagiaan itu bukan untuk dikejar, tapi lebih fokus pada mengurangi emosi-emosi negatif yang ada pada diri kita, seperti marah, galau, dan lain sebagainya. Nah, Stoik sendiri merupakan salah satu sekolah filsafat yang didirikan oleh Zeno of Citium di Athena pada abad ketiga Masehi. Ada beberapa tokoh filsafat Stoikisme, ada Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Mereka itu adalah orang-orang terkenal. Nah, yang paling menarik dari filsafat Stoikisme adalah mereka mempunyai beberapa quotes. Yang pertama adalah bahagia itu berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Terus yang kedua ada kita adalah bagian dari semesta, maka berdamailah dengan semesta. Dan yang paling menarik adalah
Bersyukurlah, karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Nah, untuk filsafat India, sejarah filsafat India itu bahwa filsafat masuk ke India itu sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Di India orang-orang itu berpendapat bahwa filsafat itu tidak hanya sebagai aktivitas reflektif, tapi juga memang sebuah pandangan hidup atau way of life yang harus dilaksanakan oleh para pengikut-pengikutnya. Ada beberapa karakteristik filsafat India, antaranya adalah ortodoks dan unortodoks. Yang ortodoks itu ada Nyanya, Vesiska, Samkhya, Yoga, Vedanta dan lain sebagainya. Dan untuk unortodoks itu ada Buddhisme dan Jainisme. Filsafat India itu udah masuk sekitar tahun 1500 sebelum Masehi ya. Tapi selama sejarah perkembangannya, filsafat India ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah masa Veda, ini adalah masa paling tua, yaitu terjadi pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 600 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua adalah masa Epos, terjadi pada tahun 600 sebelum Masehi sampai tahun 200 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga adalah masa Sutra, terjadi pada tahun 200 sebelum Masehi sampai abad kedua Masehi. Kemudian yang terakhir adalah masa skolastik, itu terjadi pada abad kedua sampai sekarang. Ada dua tokoh yang sangat terkenal dalam filsafat India. Yang pertama adalah Sankara dan yang kedua adalah Ramanuja. Nah, filsafat India sendiri ada 3 ajaran penting yang dipercaya. Yang pertama adalah tentang karma. Jadi menurut mereka itu manusia itu akan menerima balasan dari segala perbuatan yang mereka lakukan, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, mereka akan mendapatkan balasannya. Yang kedua adalah tentang samsara. Samsara ini tuh maksud mereka adalah untuk mencapai keabadian itu manusia itu memang harus dilahirkan berkali-kali. Jadi kita harus terlahir secara berulang terus, mati, lahir kembali, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang Atman. Atman ini adalah jiwa yang abadi, adanya jiwa yang abadi. Ini tuh seperti sebuah tradisi penyucian jiwa yang mengarah pada Moksha. Pada intinya, bagi India sendiri, filsafat itu bukan sebuah penyelidikan sia-sia tentang hakikat, tapi sebuah praktis yang digunakan dalam kehidupan sehari untuk menentukan takdir seseorang. Seperti itu. Nah, selain filsafat India, filsafat Cina juga merupakan salah satu filsafat tertua di dunia. Dalam berbagai referensi, filsafat di Cina itu ada sejak periode Neolistik atau 5000 tahun sebelum Masehi. Nah, dalam rentan sejarah perkembangannya, filsafat Cina dibagi menjadi 4 periode besar. Yang pertama adalah zaman klasik, zaman Taoisme dan Buddhisme, zaman Neo-Konfusianisme, dan zaman modern. Ini terjadi pada tahun zaman klasik 600 sampai 200 sebelum Masehi, zaman Buddhisme 200 sebelum Masehi sampai tahun 1000. Kemudian zaman Neo-Konfusianisme itu tahun 1000 sampai 1900 Masehi. Kemudian zaman modern itu kurang lebih tahun 1900 sampai sekarang. Nah, dalam sejarah perkembangannya, Cina itu menganut 3 tema filsafat. Yang pertama adalah harmonisasi, yang kedua adalah toleransi, dan yang ketiga adalah perikemanusiaan. Harmonisasi yang mereka maksud adalah harmonisasi antar manusia dan juga antar alam. Jadi antara manusia dengan alam itu harus terjadi keseimbangan antara keduanya gitu. Terus toleransi itu membuka pendapat-pendapat sendiri, baik pendapat-pendapat pribadi itu harus terbuka. Kemudian sikap perdamaian dalam berbagai bidang termasuk bidang agama. Terus yang ketiga adalah perikemanusiaan. Perikemanusiaan itu mereka percaya bahwa filsafat ini adalah sumbernya manusia. Jadi manusia itu dengan hakikat yang baik itu harus mendapatkan kebahagiaannya di dunia ini. Seperti itu. Ciri-ciri filsafat Cina itu ada teori dan pelaksanaannya itu tidak dapat dipisahkan. Kemudian bertolak dari humanisme,
terus etika dan spiritualitasnya itu menyatu, terus sikap optimis, demokratis, dan banyak lainnya. Banyak sekali ciri-ciri filsafat Cina. Nah, tokoh-tokoh filsafat Cina yang paling terkenal itu ada 2 orang. Yang pertama adalah Konghucu dan Lao Tzu. Jadi ada banyak sekali tokoh filsafat Cina lainnya, tapi ini mereka adalah orang yang paling terkenal. Nah, sejarah filsafat Cina sendiri memang sangat rumit dibandingkan filsafat lainnya, dan juga merupakan satu dari peradaban dunia yang sampai sekarang ini masih diingat sejarahnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah filsafat di Nusantara. Bagaimana sih filsafat itu bisa masuk ke Nusantara? Jadi pertama kali filsafat itu diajarkan oleh Muhammad Nasrun di Universitas Indonesia. Nah, studi filsafat Indonesia ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Neolitikum atau tahun 3500 sampai 2500 sebelum Masehi. Namun, kajian akademisnya filsafat Nusantara ini baru muncul sekitar tahun 1960-an. Dan uniknya lagi, filsafat Nusantara itu merupakan filsafat yang khas sekali, itu berbeda dengan filsafat Barat, dan ciri-cirinya tidak ikut filsafat Barat dan tidak pula ikut filsafat Timur. Sangat jelas sekali dalam filsafat Nusantara ini termanifestasi dalam ajaran-ajaran filsafat seperti mufakat, pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, semangat kekeluargaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh filsafat Nusantara itu siapa aja sih? Ada Sultan Agung Hanyakarakusuma, ada Ki Ageng Suryamatman, Sunan Kalijaga, Ki Hajar Dewantoro, dan masih banyak lainnya. Selain berbeda dengan filsafat Timur dan filsafat Barat, ada beberapa ciri khas dari filsafat Nusantara. Yang pertama adalah biasanya filsafat Nusantara itu berkaitan dengan adikodrati atau supranatural. Terus yang kedua adalah berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut sama alam semesta. Terus yang ketiga biasanya berorientasi pada tujuan akhir atau tujuan yang lebih berbobot ketimbang dunia ini gitu. Dan yang terakhir adalah corak kebersamaan daripada individualis. Kesimpulannya adalah filsafat Nusantara ini objektif mutlak. Jadi nilai keabadiannya itu sangat tinggi. Terus kemudian objektif terselubung itu beberapa hal yang memerlukan interpretasi. Dan yang ketiga adalah subjektif relatif atau buah pikir seorang tokoh. Seperti itu.